Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Kartika dengan nomor NIM 162200032, kelas 3B Hukum Tata Negara. Dengan ini saya menyampaikan dalam hukum pidana, konsep kesalahan dan konsep kesengajaan memiliki perbedaan yang signifikan. Kesalahan tanpa kesengajaan. Beberapa tindakan dianggap sebagai pelanggaran hukum meskipun tanpa kesengajaan atau tanpa niat jahat. Ini umumnya terjadi dalam kasus-kasus di mana keamanan publik atau kesejahteraan umum dianggap penting. Misalnya dalam pelanggaran peraturan lalu lintas. Kesalahan karena kelalaian. Kesalahan bisa terjadi jika seseorang gagal mempertimbangkan standar yang wajar atau tidak memenuhi kewajiban untuk mencegah risiko yang dapat diantisipasi. Ini sering terjadi dalam kasus-kasus kecelakaan atau kecederaan yang disebabkan oleh kelalaian seseorang. Kesengajaan dalam beberapa kasus hukum pidana memerlukan bukti bahwa seseorang melakukan tindakan dengan kesengajaan atau niat yang jelas untuk melakukan perbuatan melanggar hukum. Ini dibagi menjadi kesengajaan langsung, seseorang melakukan tindakan dengan tujuan jelas untuk mencapai hasil tertentu. Kesengajaan tidak langsung. Meskipun tidak memiliki tujuan langsung untuk hasil tertentu, seseorang sadar bahwa hasil dari tindakan tersebut mungkin melanggar hukum. Hukum pidana biasanya mempertimbangkan tingkat kesalahan atau kesengajaan seseorang dalam menentukan jenis dan tingkat hukumannya yang diterapkan dalam beberapa kasus. Keadaan tertentu seperti balas kasihan dapat mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan terhadap seseorang yang melakukan kesalahan atau tindakan dengan kesengajaan. Adapun kualitas dalam konteks hukum pidana merujuk pada hubungan sebab akibat antara tindakan seseorang dalam hasil yang diakibatkan dalam pengertian untuk mengatakan tanggung jawab pidana seseorang. Harus terbukti bahwa tindakan tersebut secara langsung atau tidak langsung menyebabkan hasil yang melanggar hukum. Dua jenis kausalitas yang umum dalam hukum pidana. Kausalitas langsung ini terjadi ketika tindakan seseorang secara langsung mengakibatkan hasil yang melanggar hukum tanpa adanya faktor-faktor perantara yang signifikan di antara tindakan dan hasilnya. Contohnya, jika seseorang menembak orang lain dan korban meninggal karena tembakan itu, maka kausalitas langsung terjadi antara tembakan dan kematian korban. Kausalitas tidak langsung. Sebab tidak langsung ini terjadi ketika ada serangkaian peristiwa atau faktor-faktor lain di antara tindakan dan hasil yang melanggar hukum. Meski tidak ada kausalitas langsung, namun masih ada hubungan yang signifikan antara tindakan awal dan hasil yang tidak diinginkan. Contohnya, jika seseorang menabrak kendaraan dan korban yang terluka meninggal beberapa hari kemudian karena cedera yang diderita, maka kausalitas yang tidak langsung mungkin diterapkan. Kausalitas adalah salah satu aspek penting yang diharuskan dibuktikan dalam hukum pidana untuk menetapkan tanggung jawab seseorang terhadap hasil yang terjadi akibat dari tindakan mereka. Dalam konteks hukum pidana terdapat dua konsep yang dapat mengurangi atau menghapus pertanggungjawaban pidana seseorang: alasan pembenaran justifikasi dan alasan pemaaf excuse. Alasan pembenaran ini merujuk pada situasi di mana tindakan yang sebenarnya melanggar hukum dianggap sah atau benar karena ada alasan yang melatari akibatnya. Beberapa contoh termasuk tindakan pelindungan diri, seseorang menggunakan kekuatan yang profesional untuk melindungi diri sendiri atau orang lain dari bahaya yang langsung. Pertahanan kebutuhan yang mendesak, tindakan yang dilakukan untuk menghindari bahaya yang serius atau kematian meskipun tindakan tersebut melanggar hukum. Contohnya mencuri makanan untuk menghindari kelaparan yang mendesak. Alasan pemaaf ini merujuk pada kondisi di mana seseorang melakukan tindakan yang melanggar hukum, tetapi karena kondisi psikologis atau fisik tertentu, orang tersebut dianggap tidak bertanggung jawab secara penuh. Beberapa contoh
termasuk keadaan tidak sadar seseorang tidak sadarkan diri atau tidak memiliki kendali atas tindakan mereka, misalnya karena pengaruh obat, obatan, atau alkohol. Gangguan mental, jika seseorang pada saat melakukan tindakan tidak mampu memahami konsekuensi dari tindakan karena gangguan mental atau psikologis. Dalam kedua kasus ini, alasan pembenar atau pemaaf dapat mengurangi atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana seseorang karena dianggap ada faktor-faktor yang tertentu yang secara moral atau hukum membenarkan atau memaafkan tindakan yang melanggar hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.